Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapat kali ini kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar rapat pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Pada kali ini, Divisi Pemasaran akan membahas tentang bagaimana cara pemasaran produk teh botol sosro pada saat pandemi corona. Perusahaan kita bisa maju dan berkembang pesat itu membutuhkan bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan semua. Di sini saya sekarang membutuhkan laporan-laporan dari rekan-rekan divisi pemasaran agar perusahaan kita bisa maju. Kami mohon untuk semua divisi pemasaran menjelaskan bagian-bagiannya. Oke, nama saya Fatihah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja Departemen Produksi PT Sinar Sosro. Yang pertama yaitu penilaian kinerja Departemen Produksi pada PT Sinar Sosro Kantor Pabrik Mojokerto selama ini masih didasarkan pada line efficiency. Selama ini, jika proses produksi suatu produk yang dinilai memperoleh line efisiensi sebesar kurang lebih 90%, maka proses produksinya sudah dianggap efisien. Standar tersebut ditentukan berdasarkan rata-rata pencapaian line efisiensi dan apabila jumlah produk yang dihasilkan dapat memenuhi peramalan permintaan yang telah ditentukan. Penilaian kinerja berdasarkan line efisiensi tidak diketahui secara jelas penyebabnya efisiennya sehingga perusahaan hanya sebatas tahu apakah proses produksinya sudah efisien apa belum. Faktor yang menyebabkan efisiensi sangat banyak apalagi untuk perusahaan yang menerapkan reverse logistik karena produksi hanya dapat dilakukan apabila stok botol kaca sebagian bahan baku kemasan produk tersedia dalam jumlah cukup di gudang. Faktor lain misalnya jumlah botol yang pecah, jumlah botol yang cacat, jumlah jam kerja, dan hambatan produksi yang tentu berperan besar sebagai penentu efisiensi suatu proses produksi yang dijalankan. Dengan dilakukan penilaian kinerja Departemen Produksi, maka diharapkan hasilnya akan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik pada periode berikutnya, dan memudahkan Departemen Produksi untuk menyusun rencana produksi dalam wabah pandemik seperti saat ini. Oke, saya di tim divisi akan menjelaskan tentang strategi pemasaran akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini terhadap PT Sosro. Yang pertama, kita memanfaatkan media sosial sebagai channel utama untuk pemasaran. Di tengah kondisi ini, di mana masyarakat diimbau bertatap muka dan keluar rumah, media sosial dapat menjadi salah satu cara untuk mempromosikan produk atau usaha yang kita miliki. Yang kedua adalah pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Dengan arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Dengan situasi seperti ini, pemilik usaha ada yang menjadi terhambat dan melakukan penagihan pembayaran kepada mitra usaha karena biasa dilakukan manual tatap muka. Yang ketiga adanya merencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Dengan melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang sangat krusial di masa ini. Perusahaan harus dapat memilih pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan risiko yang dapat diantisipasi. Lalu yang keempat, ada selalu memonitor transaksi bisnis, melakukan transaksi perbankan secara online di rumah pada saat ini melalui fitur Cashlink atau pada jurnal. Lalu yang kelima ada perhatikan kondisi stok barang dengan mengecek status persediaan barang secara berkala dan real time menggunakan fitur inventory journal. Tidak hanya menghitung persediaan barang, tetapi juga mengetahui harga jual rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok barang saat itu juga. Oke,
Oke, selanjutnya saya Rida Stasalisa akan menjelaskan tentang program saya yaitu marketing plan. Jadi marketing plan dari PT Sosro sendiri terhadap masa pandemi sekarang, yang pertama kita melakukan survei tingkat kepuasan terhadap produk Sosro yang diperjualbelikan. Jadi meskipun survei ini tetap dilakukan dari dulu, namun sekarang tentu penting karena fokus segmen dan target itu kan kita melihat konsumen dari sisi ekonomi sekarang dan juga kondisi lingkungan di saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita juga dari survei itu kita harus menekan SWOT-nya sendiri, kayak peluang kita, ancaman kita terhadap dari pandemi ini. Kemudian kita tetap fokus pada goal atau tujuan dari perusahaan kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu meskipun dengan ada kekurangan karena pandemi ini, kita tetap menjalankan sesuai awal, namun tetap mempertimbangkan plus minusnya. Yang kedua adalah sosial media. Jadi seperti yang dikatakan oleh ibu kita dari strategi marketing itu, kita akan menggunakan sosial media karena yang pertama dari sosial media itu kita membentuk sebuah sales growth di mana kita harus menekan penjualan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah marketing campaign karena kita berfokus pemasaran melalui sosial media, kita tentu harus melakukan step-step dalam memberikan dan dalam mempresentasikan marketing campaign kita sendiri. Yang ketiga adalah social project. Jadi di social project ini kita bisa membuat semisal mini konser yang dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga itu adalah budget. Yang dari semua ini yang paling penting adalah budget. Karena yang pertama budget sendiri kita harus mempertimbangkan cash flow. Kita harus selalu menjaga arus kas kita sehingga keuangan perusahaan kita baik. Yang kedua adalah penerapan produk bundling, yaitu kita melakukan memberikan paket pemasaran, yaitu ada misalnya teh botol Sosro dengan fruity dan lain-lain. Yang ketiga adalah menekan tingkat pengeluaran seminimal mungkin karena kita menggunakan sosial media sebagai tempat pemasaran kita, sebisa mungkin kita menekan pengeluaran. Lalu saya Dianisa di sini ingin menjelaskan dampak pemasaran apa saja sih yang terjadi akibat COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu perubahan penjualan dan pemasaran, seperti lebih gencar melakukan iklan di media online dan menambah varian produknya. Contohnya karena pada masa pandemi ini kita harus melakukan pemasaran di media sosial seperti yang sudah diberitahu tadi. Lalu kita juga menyediakan jasa layanan antar pada saat pandemi ini karena sangat diperlukan. Lalu promonya menjadi lebih menarik jika pembelian dilakukan secara online karena pasti masyarakat akan lebih tertarik juga untuk melakukan pembelian. Lalu pasti ada dampak negatifnya juga seperti penurunan daya beli konsumen karena terhambatnya barang-barang mentah. Lalu perusahaan juga harus meminimalisir budget yang lebih karena pemasaran kan dilakukan lebih giat seperti yang tadi Ibu Rida beritahu, dan potongan yang diberikan konsumen lebih banyak, maka kita harus menekan pengeluaran sebisa mungkin. Saya Kiki akan memberikan solusi pemasaran pada masa pandemi corona. Yang pertama yaitu ada empati. Di masa pandemi ini, berjualan dengan empati akan lebih menarik ketimbang berjualan dengan hard selling. Jadi sebagai sebuah merek juga harus bisa melihat situasi di tengah krisis seperti ini. Yang kedua ada solusi. Agar dapat bertahan, setidaknya sebuah merek harus memberikan solusi yang dibutuhkan di tengah pandemi. Yang ketiga ada giving, yaitu seperti memberi bantuan kepada masyarakat dan alat APD untuk perawat pasien COVID. Yang keempat ada useful, yaitu bagaimana sebuah merek dapat berguna dan dapat menciptakan manfaat sosial. Yang kelima ada responsible. Di masa pandemi sekarang, perusahaan harus lebih peduli terhadap karyawannya dengan memberikan kartu tanda suhu tubuh untuk memastikan para karyawannya sehat.
Selanjutnya, saya akan memberi kesimpulan dari penjelasan divisi pemasaran. Dari segi penilaian kinerja produksi PT Sosro, telah dilakukan penilaian kinerja Departemen Produksi pada PT Sinar Sosro. Selama ini masih didasarkan pada line efisiensi. Selama ini, jika proses produksi suatu produk yang dinilai memperoleh line efisiensi sebesar lebih dari 90%, maka proses produksinya sudah dianggap efisien. Standar tersebut ditentukan berdasarkan rata-rata pencapaian line efisiensi dan apabila jumlah produk yang dihasilkan dapat memenuhi peramalan permintaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, dari segi pemasaran PT Sosro, telah memanfaatkan media sosial sebagai channel untuk pemasaran. Di tengah kondisi ini, di mana masyarakat dihimbau bertatap muka dan keluar rumah, media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki. Selanjutnya, dari segi marketing plan, sudah dari PT Sosro melakukan survei tingkat kepuasan terhadap produk Sosro yang diperjualbelikan, serta telah melakukan marketing plan terhadap sosial media dan budget. Selanjutnya, dari segi dampak pemasaran, pada saat pandemi COVID berlangsung, PT Sosro pun mengalami perubahan penjualan dan pemasaran, seperti lebih gencar melakukan iklan di media online, dan menambah varian produknya, menyediakan jasa layanan antar pada saat pandemik ini. Menjadikan promo-promonya menjadi lebih menarik jika pembelian dilakukan secara online, serta penurunan daya beli konsumen karena terhambatnya barang-barang mentah. Dan perusahaan juga harus mengeluarkan budget yang lebih besar karena pemasaran dilakukan lebih giat dan potongan yang diberikan kepada konsumen banyak. Selanjutnya, dari segi solusi pemasaran PT Sosro, pada saat pandemi corona berlangsung, yaitu melakukan empati, di mana pandemi ini berjualan dengan empati akan lebih menarik ketimbang berjualan secara hard selling. Lalu solusi. Agar dapat bertahan, setidaknya sebuah merek harus memberikan solusi yang dibutuhkan di tengah pandemi. Dan giving, misalnya seperti memberi bantuan kepada masyarakat dan alat APD untuk para perawat pasien COVID. Useful sebagaimana sebuah merek dapat berguna dan dapat menciptakan manfaat sosial, serta responsibility di mana pandemik sekarang berusaha harus lebih peduli terhadap karyawannya dengan memberikan kartu tanda suhu tubuh untuk memastikan para karyawannya Tetap sehat. memastikan para karyawannya sehat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Divisi Pemasaran PT Sosro. Terima kasih atas penjelasannya teman-teman semua dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan Divisi Pemasaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.